Halo semuanya, nama saya Jeffrey Nesta. Saya pembicara dari topik untuk podcast Allah dan Semesta. Namun kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya di sini. Siapa? Perkenalkan, nama saya M. Arif dari kelas 24L1 Hukum. Baik. Hari ini segmen pertama ini saya mau bilang tentang sumber dari pengetahuan. Menurut Murib, kamu tahu nggak tentang tokoh filsuf dari ratusan dunia ini yang lalu? Ada sih ya, sebagian ada sih. Siapa aja itu? Contohnya itu seperti Wieser, John Oke. Locke, sama Immanuel Kant. Itu yang paling terkenal lah ya di dunia Iya, bidang ini betul. belajar ya. Oke. Nah, benar sekali. Itu tokoh-tokoh filsuf dunia yang sudah terkenal dari dulu. Iya betul. Kali ini kita akan membahas pemikiran dari tokoh tersebut. Waduh, mau bahas apa kita nih boy? Jadi, kita mulai bahas dari awal lah. Menurutmu ini, pengetahuan itu datang dari mana? Menurut kamu sendiri lah. Gimana boy ya? Oke. Mungkin gini ya boy ya. Pengetahuan itu yang saya tahu ya, yang saya sadar itu datangnya dari pengalaman di dalam kehidupan kita boy. Bagaimana Apa yang tuh? kita lalui, itulah pengetahuan itu boy. Berarti secara singkat, pengetahuan itu dari pengalaman ya, yang dijalani. Iya betul. Oke, berarti pemikiran kamu ini, Rip, sama seperti pemikiran si John Locke kalau kamu bilang tadi. John Locke, masa sih? Iya. Beneran tuh boy. Aduh kacau ini boy. Seriusan, ayo. Serius banget. Serius. Karena pengetahuan itu datang dari pengalaman itu sendiri. Tanpa adanya pengalaman maka tidak ada pengetahuan. Gitu ya boy ya. Iya. Jadi bagaimana sih pengetahuanmu tentang sumber pengetahuan itu ya? Aduh, kalau saya ya dibilang pengetahuan itu datang dari pemikiran kita sendiri dan cara kita berpikir, cara kita mengasah lah. Bukan dari pengalaman sih, beda seperti kamu. Saya juga meragukan segala hal. Jadi saya berdiri duduk di sini bersamamu. Saya juga ragu. Kamu akan ngapa-ngapain, saya juga ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain apa? Iya, itu dia. Itu yang Apa saya ragukan. ngapain itu apa dulu? Itu kalau ngapa-ngapain itu penafsirannya banyak itu boy. Jangan Iya, sampai salah. maksudnya itulah secara singkat. Oke, menurut kamu itu bagaimana? Kalau gitu ya boy ya. Kamu itu punya pemikiran seperti René Descartes ya. Iya. Kamu itu meragukan segala sesuatu yang memastikan segala sesuatu itu menjadi sebuah sesuatu yang real. Dan kamu juga mengatakan pengetahuan itu harus berasal dari pemikiran sendiri. Oke. Akal atau rasio, bukan sekedar pengalaman. Ya. Semua itu sudah diperhatikan secara baik-baik dan jelas intinya ya. Berarti aku Bener ini ya? mirip ya sama René Descartes itu. Iya, pemikirannya boy ya, bukan wajahnya ya. Saya kebetulan nggak tahu wajahnya gimana ya, ratusan Iya. tahun lalu. Bener ya. Oke. Tapi begini, Rip. Ada satu pemikiran lagi nih yang menarik. Apa itu boy? Jangan nanggung-nanggung boy, cepat boy. Ini yang Hajar. terakhir, ini yang terakhir di segmen ini. Jadi pernah nggak kamu mikirin hal yang sudah pasti ada? Seperti kita sekarang nih, kita sadar bahwa kita ada di dalam ruangan ini, lagi duduk. Pernah kan? Gimana ya? Kurang ngerti boy. Maksudnya gimana ya? Ini tanpa kita sadar mencari tahu ini jam berapa, kita udah tahu ini masih siang, betul nggak? Betul. Nah, itu dia. Nah, Bahwa kita sudah tahu juga di luar udah ada matahari, walaupun kita di dalam ruangan, betul nggak? betul. Nah, itu dia. Secara tidak langsung kita sudah ada pemikiran si Kant. Immanuel Kant. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Kirain Syahrukan. Shahrukh Khan beda. Itu dia. Cahaya. Itu mah artis ya, Artis. film India. Enggak, Bollywood. Bollywood. Iya, India. Enggak, Bollywood. Bollywood. Bukan Hollywood. India, bro. Nah, Oke, next. jadi maksudnya itu gimana itu, boy? Ya semua udah ada struktur bawaannya masing-masing lah, kayak ruang waktu, tempat, semuanya. Gitu. Iya. Jadi semua itu sudah diatur gitu. Sudah diatur, kayak udah ada dasarnya lah, kita Iya. tinggal ikutin aja. Dan itu sesuai pemikiran kita atau gimana? Sesuai pemikiran Kalau menurut
pemahaman Immanuel Kant itu dengan apa yang terjadi itu, apakah itu sesuai yang ada di pikiran kita dan tidak bisa dibantah dengan orang lain? Betul. Atau itu masih bisa diubah kalau menurut Immanuel Kant? Immanuel Kant itu nggak bisa diubah karena itu udah jadi dasarnya lah. Seperti matahari ya tetap bersinar, nggak bisa matahari gelap, betul nggak? Kecuali bulan, seperti itulah. Sudah mutlak. Walaupun tidak nampak, Jadi Ya. jadi sesuatu. akan tetap seperti itu gitu. Seperti itu. Berarti itu ya pemahaman Itu Immanuel pemahamannya. Kant ya. Oke. Jadi sudah selesai nih segmen pertama kita, bro. Segmen pertama. Jadi kapan kita lanjutkan segmen kedua ini, Boy? Mungkin besok Besok. di tempat yang sama, baju yang sama. Aduh, berarti tetap hari ini juga, Boy. Langsung Iya, kita ke segmen langsung dua. aja, nggak usah Gitu, ganti-ganti, iya, betul iya, ya? iya, betul, betul. Oke. betul. Di sini, Rip, Nah, jadi kamu gini, waktu Boy. SMA gimana? Nah, jadi gini, segmen 2 biar Oke, kamu jadi pembicara. biar saya yang ngisi ya, Boy ya. Jadi gini, Boy. Si Boy suka nggak tentang pelajaran sejarah waktu ketika kita SMA? Sejarah ya? Hmm. Saya suka sejarah sih, pelajaran SMA, sejarah, olahraga saya suka. Tapi sejarah itu yang nggak bisa buat saya lupa lah. Iya, beneran tuh, Boy. Iya, beneran. SMA dulu jurusan apa? IPA. IPA. Kok suka sejarah? Bohong ya? Ya kan ada sejarah tetap. Iya. Kan nggak dipelajari di IPA. Ya, saya tetap suka. Saya ke library, perpustakaan, Oh, saya suka. Beneran. Beneran. Oke. Apalagi sejarah Indonesia. Iya, benar. Oke, boleh. Nah, jadi kebetulan banget Oke, nih. apa tuh? Nah, kita akan membahas sejarah menurut salah satu filsuf Oke. yang mengungkapkan konsep pemikirannya. Oke. Apa tuh yang dia pahami? Jadi sejarah itu ialah realitas yang berasal dari ide atau roh kita yang menjadi idealisme, sesuatu yang ideal. Oke. Itu sangat menyenangkan ya, Boy ya. Terus karena itu kesempurnaan, seperti sempurna gitu ya. Sejarah itu menjadikan perjalanan roh menuju kesadaran dan kebebasan. Nah, gitu, Boy, sejarah singkatnya. Berarti kalau digambarkan ke manusia nih, manusia itu masuk ke pemahaman si Hegel. Ih, tahu betul, Boy. Hegel Ya, kita kan ada belajar sama Bu Elizabeth ya. Bu Elizabeth. Itu dia Terima dosen. kasih, Ibu, atas ilmunya, Ibu. Makasih Bu. Iya, sedikit banyaknya ya kami ngerti juga akhirnya, Bu. Terima Terus kasih. apa itu bro? Hmm. Manusia ingin bebas atau merasakan kebebasan atau bagaimana? Manusia itu bagaimana? Nah, jadi gini, Boy ya. Oke. Nah, itulah tujuan dari si Hegel itu. Dia mengatakan bahwa tujuannya agar manusia mendapatkan kebebasan. Namun tidak semudah itu, Boy. Tidak semudah itu. Nah, itu. Ada proses. Ada proses. Proses nih. Nah, kalau istilah dari si Hegel itu ada yang namanya tesis, Oke, tesis, antitesis, antitesis, sama sintesis. paham. Ada tiga tiga tuh. perjalanan. Tiga. Jadi memang agak ribet sih, Boy ya. Nah, jadi ketahuilah itu semua adalah untuk kita juga baliknya ilmu itu, Boy. Jadi itu bagaimana tuh? Tesis, antitesis, atau sintesis itu bagaimana? Gitu. Mau tahu contohnya? Mau tahu banget nih. Serius, Boy? Serius? Hah? Serius? Bohong. Enggak bohong. Kepaksa nggak? Enggak kepaksa. Emang puas. Luas, oke. Nah, contoh konfliknya itu nggak bisa di solve lah sama satu orang itu. Oke, saya ini Di-solve ada masalah. hanya cuma satu orang itu, Boy ya. Itu benar-benar buntu dibuatnya. Iya. Nah, ada satu orang lagi nih yang kita sebut sebagai orang ketiga. Orang ketiga nih ya. Ya, Aduh. bukan pelakor ya. Bukan pelakor. Nah, udah kita jelaskan dulu, bukan Oke, pelakor. Oke, paham. Nah, jadi orang ketiga ini Oke. mempunyai pemikiran yang baru ataupun dia mempunyai solusi seperti itu. Jadi Oh, dikala antara satu bijaksana. orang sama satu orang lagi mempunyai konflik atau masalah atau gimana ya. Paham? Ada orang ketiga sebagai penengah untuk menjadikan Dia penengah. solusi Paham. atau apanya segala Oke. macam gitu. Tapi dia tidak memihak ke Kedua salah ini. satu pihak Oh. gitu. Jadi pokoknya mengambil jalan tengahnya lah gitu. Paham.
jalan tengah jangan dipotong. Nah, kalau dipotong belaga nanti. Aduh, Aduh. itu yang bahaya ya? Kan? Nah, dia itu untuk menciptakan hal baru atau solusi yang belum terpecahkan atau terselesaikan. Jadi itulah solusinya ya. Benar, Berarti benar. pemahaman Hegel seluas itu ya? Iya kurang lebih seperti itu sih, memang agak ribet sih. Jadi dia seperti ini boy ya. Misal nih, si boy ada masalah. Paham? Misalkan taruhlah sama ketua HMPSH kita ya. Iya. Johannes. Sering. Iya. Sok-sok kali dia kan. Iya betul. Jadi si boy ada konflik nih sama Johannes. Oke. Jadi nggak ketemu nih jalan tengahnya. Ya. Datanglah si Arif ini Oke, seorang Arif. untuk menjadi penengah mencari solusi. Jadi konsep pemikirannya itu tesisnya itu Saya sama dia. Ya. Masalah. nah yang kedua Antitesisnya kita masalahnya itu. iya yang belum terpecahkan. Sintesisnya kamu sebagai solusi. Iya. Paham. Masuk boy. Masuk banget. Masuk dong. Gitu. Gila boy. Nah, tanpa kita sadari nih, segmen Iya. kedua rupanya sudah habis, Rip. Lah kok udah habis aja. Udah habis karena itu semua tentang Aduh masih sejarah semangat ini saja. boy. Aduh. Tapi kita ada Aduh. lanjut nih ke segmen ketiga. Apa ini segmen ketiga? Mau kita lanjutin besok atau hari ini? Hari ini aja lah Hari ini boy. aja. Kalau lanjutin besok nggak ganti baju lagi kita. Aduh. Udah rapi gini ya? Udah rapi. Udah rapi. Nanti dikirain nggak mandi-mandi kan? Iya. Jadi apa ini bro, segmen ketiga? Segmen ketiga. Topik Ya. apa yang kamu ambil? Oke lah kalau gitu, mari kita bahas Oke, tentang paham. filsuf lagi ya, boy ya. Jadi gini boy ya, si boy pernah nggak dengar atau membaca suatu pemikiran filsuf dari Karl Marx sama Feuerbach? Itu sering banget dari semester 1 saya denger terus tuh nama-nama itu. Tapi nggak terlalu banyak sih saya baca. Emang Iya. gimana tuh konsep pemikirannya? Jadi ya konsep pemikirannya boy ya, kalau yang pernah ini awak baca ya boy ya. Oke, kamu baca nih, Nah. pelajari lah. Iya. Kalau konsep pemikiran Karl Marx itu membantu kita untuk memahami kepentingan sosial dan kapitalisme gitu. Sedangkan kalau Feuerbach konsepnya itu lebih menekankan pada pentingnya nilai kemanusiaan dan empati di tengah dunia yang materialistis saat ini boy gitu. Terus fun fact-nya kalau nggak salah pemikiran Karl Marx itu awalnya berasal dari Feuerbach ini boy. Alah, Itu sih setawawa. malah gitu. Jadi Iya. contoh sederhananya gimana itu bro? Jadi Ada nggak contoh sederhananya? contoh sederhananya boy ya. Jadi gini boy. Oke. Kalau untuk Karl Marx itu contohnya kan dalam dunia kerja saat ini ada banyak perbedaan dalam apalagi dalam buruh tuh. Oke. Kesenjangannya terlalu jelas tuh. Ya, paham. Yang buruh disuruh kerja ini itu segala macam. Iya kan? Iya, Benar iya. nggak? Iya. Disuruh kerja terus menerus tanpa henti. Aduh. Kurangnya respon dari atasan. Iya. Nah, gitu. Terus itu dengan kita memahami konsep dari Karl Marx ini, bagi si buruh ini dia akan belajar untuk untuk lebih memahami bagaimana sistem dalam bekerja, terus bagaimana kita menekankan untuk mendapatkan hak-hak kita dalam pekerjaan, apakah sesuai dengan apa yang kita kerjakan atau tidaknya gitu, dan menjalin solidaritas antara selama pekerja gitu boy. Itu kalau untuk yang Karl Marx. Gitu. Ada lagi mau tanyakan boy? Jadi menurut pemikiran yang satu lagi itu apa? Yang satu lagi siapa? Si Feuerbach. Feuerbach. Feuerbach ya. Iya. Oke. Itu dari Nah, mana tuh? Prancis atau gimana? Itali, pokoknya dari bangsa Eropa. Eropa, Europe. Europe. Iya.
Liga Eropa nih, pemain bola, Hah? pemain bola, Pemain filsuf. pemain filsuf. Paham, paham. Luas Oke, sebenarnya, luas. Jadi gini Bu ya. Iya, gimana nih? Jadi yang setahu awak ya, Hmm. sejak awak mempelajari tentang filsuf ini, Paham. sedikit banyaknya awak mempelajari kayak gini Bu ya. Kalau menurut Herbach itu dia memberikan contohnya itu seperti hubungan pribadi Bu. Hubungan pribadi. Di mana seseorang itu mungkin memproyeksikan harapan atau kesempurnaan yang tidak realistis atau berlebihan pada orang lain Boy. Ya kan? Kemudian dia kecewa Boy. Kecewa. Kecewa dan sangat kecewa Paham. kepada orang tersebut dan karena tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan atau idealnya lah gitu kan. Oh. Sehingga hal itu seperti mencerminkan proyeksi yang kualitas manusia itu yang sangat sempurna lah gitu. Dia memproyeksikan itu idealnya itu memproyeksikan kesempurnaan kepada manusia lainnya gitu. Berarti udah dua konsep itulah ya pemikirannya. Mm-mm. Tentunya. Iya. Solusinya mau nggak? Emang ada, Bro? Ada dong. Waduh. Boleh. Apa itu solusinya? Serius nih. Serius. Ikhlas nih. Ikhlas. Terima nggak? Terima banget. Oke. Jadi ya menurut yang awak baca juga Boy ya, solusinya itu gini. Adalah humanisasi atau Humanisasi. mengakui kualitas yang diproyeksikan orang tersebut berasal dari kodrat orang itu sendiri. Oke. Jangan terlalu berlebihan dalam mengharapkan sesuatu dari orang lain. Gitu Boy. Nah, karena terkadang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oh Boy. iya betul betul betul. Pernah dengar tuh. Nah, kita akan merasa kecewa gitu. Kecewa banget. Berharap kepada manusia jangan. Jangan. Itu dia. Nah, sama manusia jangan berharap. Kalau wanita Nggak jangan. boleh juga sama manusia. Sama. Berharaplah kepada yang di atas. Minta ridho kepada yang di atas ya. Paham, paham. Terus satu lagi Gitu. udah selesai nih segmen kita. Gitu Boy. Cepet Lah. kali Boy. Aduh, Aduh. kacau ini Boy. Cepet banget kita Cepet nih banget, Boy. cepet banget, cepet Nggak banget. kerasa Boy. Udah Nggak 30 kerasa. menit aja kita Boy. Hampir, Hampir. hampir. Belum ya? Belum. Aduh. Ada lagi nih. Ada dong. Aduh. Pengen coba-coba pulang nih. Aduh, janganlah Boy. Oke, apa nih? Hah? Yang keempat itu kita masuk segmen 4 ya. Oke. Sekarang giliran si Boy lah lagi. Oke, saya kebetulan udah nggak ada topik tapi aku mau bertanya nih. Nah, Tanya nih ya. ya gimana Boy? Jadi gini, Nah, kamu pernah nggak ngerasa kurang bahagia dalam pekerjaan kamu? Terus takut dalam mengambil keputusan itu? Atau terjebak lah di siklus yang itu aja? Kayak nipu diri sendiri. kayak piramid gitu ya. Iya. Nah, kita terjebak di Piramid. dalam piramid. Iya. Di dalam itu aja. Piramid bukan cinta segitiga. Bukan, cinta segitiga. Oh indahnya. Enggak. Bukan. Kalau cinta segitiga yang kamu jadi utama aku. Oh. Jangan, kita belum cover nih. Oh, Kita iya. lanjut ya. Lanjut. Oke, boleh. Ya, belum. Karena ngeklaim bahwa keadaan eksternal, kebutuhan uang, ekspektasi orang sekitar, kayak terpaksa lah. Padahal bro bebas memilih apa yang menjadi keinginan si bro. Iya, betul. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih Boy, apalagi kan memang awak ini kan ruang lingkupnya bekerja Boy ya. Oke, paham. Jadi awak memimpin itu pernah ya ada keraguan lah itu ngambil keputusan ini itu sampai takut salah jalan gitu. Mau kita ngambil keputusan takut salah itu nggak diambil keputusan orang lain terlena atau terabaikan lah gitu. Jadi ya serba bingung lah, harus ada backupan gitu sebenarnya kalau awak Boy gitu. Oke. Jadi setelah saya baca ini tentang pemikiran si Sartre, Iya. tahu nggak Sartre ini? Sal Garap. Bukan, beda. Ini filsuf. Oh, filsuf. Filsuf. Kita kan lagi ngomong filsuf dari tadi. Aduh. Kurang minum nih. Apa Minum perlu dulu ya. minum? Minum dulu, bro. Ya udah ya. Minum dulu. Mungkin lagi bengong apa. Nah, jadi gini bro. Saya lanjutin ya. Iya.
Jadi menurut pandangannya, langkah pertama yang bisa Pandangan siapa nih? Satre, Satre. Iya. menurut pandangan dia, kamu Rip, ambil adalah yang bisa kamu ambil adalah mengakui bahwa kita dikutuk untuk bebas. Kok dikutuk? Janganlah jadi maling kundang nanti ini, Waduh, boy. beda lagi tuh. Hah? Jadi maling kundang nanti. Intinya kamu bebas mau memilih apapun. Nah, Paham ya? Dan tidak ada batasannya. nah. Selain kebebasan itu sendiri, dengan menerima bahwa kita adalah pencipta esensi itu sendirilah. Kita kan manusia nih. Kamu Iya. bebas. Malam ini Emang mau makan. siapa yang bilang kita nggak manusia? Ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Ada. Oke. Hmm. Maka kita berhenti mencari pembenaran eksternal atau dari luar. Jadi kita jadi diri kita sendirilah. Seriusan itu, boy. Iya. Seriusan. Serius banget. Bener nih. Bener banget. Jadi termotivasi nih. Motivasi wajib. Serius. Kita kan lagi ngomong tentang Allah dan ciptaan. Iya. Allah dan semesta. Iya. Aduh. Salah. Jadi serius ini jadi makin termotivasi Iya. awak nih, boy. Jadi ada nggak solusinya nih? Solusi nih. Ah. Jadi apa tadi bro? Solusi ya? Iya, solusi bukan Solusi bakwan untuk ya. iya. Solusi sama bakwan beda tuh. Oh, beda. Beda. Sosis. Sosis. Jangan Sosis aja. sosis. Kenapa Itu tuh? lapar jadinya. Lapar sih. Lapar. Kebetulan belum makan nih. Iya. Tapi ya udahlah kita lanjutin lah ya. Iya. Nah, jadi solusinya Nggak ada yang apa? Promotor. promotor nggak ada. Hah? Sponsor nggak ada? Nggak ada kebetulan. Kalau ada sponsor ya enak sih. Bisa kenyang ya. Nah, terus jadi gimana Jadi solusinya? gini solusinya ya. Ya jadi diri sendiri yang saya bilang tadi. Nah, Mengikuti apalah yang kata hati. Jangan nyesel juga. Saya kamu nggak dapat kebebasan sekarang kan. Ya itu kan karena kamu yang memilih nggak mendapatkan kebebasan itu. Coba kamu milih, saya mau bebas nih. Kita tahu saat kerja kita kerja, tapi saat bermain kita juga ada bermain. Jadi kita separate gitu. Kita pisahkan lah. Separate bukan minuman. nah, Separate. Kita pisahkan. Jadi kita tahu mana waktu ini, mana waktu ini. Jadi kita luangkan lah. Dan kalau kita nggak diluangkan nggak bisa. bisa. Kita di dunia ini juga harus enjoy kehidupan lah. Betul nggak? Enjoy everybody ya. Enjoy everybody.